Innallaha yuhibbut tawabina, Allah mencintai orang-orang yang senang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang menyucikan dirinya, menjaga dari berbuat dosa. Kalimat ini dibacakan setelah wudu. Artinya orang yang wudunya benar berpeluang mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mustahil setan bisa menembusnya. Sekarang perhatikan ya, perhatikan, fokus sebentar. Pertama, ada setan yang menggoda orang wudu. Namanya siapa? Walhan. Tugas pertama dia berikan was-was. Cara menepikan was-wasnya, kita berlindung kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah supaya minta dilindungi. Ucapkan apa? Bismillah. Hadisnya ada. Jadi ketika Anda sedang mau berwudu, mengucapkan Bismillah, Anda seraya bermohon perlindungan kepada Allah. Bukan cuma mengucapkan di lisan. Dia begitu katakan Bismillah, minta ya Allah lindungi, gitu kan? Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu yang akan meneguhkan hati, membuat setan kesulitan memberikan was-was. Tapi bukan berarti dia berhenti menggoda, dia akan teruskan dengan membuat wudu kita bisa tergesa-gesa. Maka caranya, kata Quran, ya kalimatnya, mulai sempurnakan wudunya. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kita mulai dengan hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 159. Ya, kita turunkan hadisnya. Ditemukan juga nanti di hadis Muslim seperti yang telah Anda tuliskan. Lihat kalimatnya. Hadisnya dari Hamran. Hamran ini khadimnya atau pembantunya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan. Kata Hamran, laqad da'ani Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan pernah memanggil saya, ya, satu kali. Kemudian mengajarkan saya untuk berwudu. Ya, fa amarani an atawadda, maka memerintahkan saya untuk berwudu. Uthman mengajari dulu. Lihat bagaimana cara Uthman mengajari kepada beliau. Yang pertama, lihat kalimatnya. Saya mulai dari sunnahnya dulu ya. Baik. Perhatikan. Pertama dengan menyampaikan hadis Nabi tadi, yaitu mulai dengan mengucapkan kalimat Bismillah. Dan mohon izin ya, ketika Anda ucapkan Bismillah, tolong jangan cuma di lisan. Rasakan Allah melihat Anda, mengawasi. Sehingga kita ingin tampilkan wudu dan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Baik, mulai dengan bisa membersihkan tangan dulu, telapak ini, dengan menyela-nyela begini ya. Jadi bukan cuma begini, pakai sabun tapi ini nggak disela, itu tidak diinginkan. Ya, jadi Anda siapkan airnya, bisa dengan menggunakan keran tapi tidak berlebihan. Ingat, ya jangan sampai air mengalir terlalu berlebihan, dan itu tidak diinginkan. Baik, bahkan Uthman bin Affan wudunya nggak pakai keran. Ya, beliau wudunya menggunakan bejana. Jadi kalau seperti ini misal, ya, saya ambil ini aja lah. Ini gayung misalnya kan, bukan gayung yang ditumpahkan, jadi begini tidak. Tapi airnya diambil, perhatikan, bukan dicelupkan ke dalam, tapi ini diambil begini. Baru kemudian setelah begini. Paham? Baik ya. Jadi ingat bagaimana efisiensi penggunaan air di sini, bukan dicelupkan ke dalam begini, ya, tidak juga ditumpahkan seperti ini. Ya, nanti Anda akan temukan orang yang basuh muka, gayungnya ke sini gitu kan. Basuh tangan, gayungnya ke sini, akan ditemukan seperti itu, ya. Nah, ini menyalahi ketentuan hadis. Lihat, ambil begini. Mulai sela-sela begini. Paham? Satu, sebentar. Kalau ini sudah selesai, taib sudah dianggap baik, 2 sampai 3 kali, kadang-kadang Nabi 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Tapi tidak berlebihan. Lebih daripada 3 kata Nabi, faqad asa Abul Qasim. Dia telah bermaksiat menyalahi ketentuan Nabi. Baik, setelah itu mulai dengan niat tamadmad. Berkumur-kumur. Dalam bahasa Arab, kalimat tamadmadah itu bukan sekedar memasukkan air ke mulut, tapi juga mengeluarkan kotoran yang di mulut. Jadi begitu Anda masukkan misalnya air ke mulut, ya, bahasa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Uthman, Anda ambil airnya ke mulut, kemudian mulai hirup sedikit, istinsyak ke hidung. Jelas? Lalu Anda kumur-kumurkan itu sambil mengeluarkan kotoran di mulut. Ya. Bahkan kadang-kadang Nabi meminta untuk sebagian menyikat ininya, menyikat giginya. Ya, ada yang menggunakan siwak, ada yang menggunakan sebagian dari tangannya seperti ini. Ya, agar sebagian kotoran yang ada di giginya bisa keluar. Setidaknya demikian. Paham sampai sini? Baik. Sebagian dihisap ke hidung, tidak perlu berlebihan, yang penting kotoran bisa terserap dan bisa keluar. Ya, Anda bisa kuatkan, namanya istinthar. Istinthar itu menguatkan, mengeluarkan dengan kuat, menyebarkan. Bisa begitu. Bisa Anda tutup misalnya salah satu dengan jemarinya. Ya. Paham sampai sini? Baik, saya ulangi ya. Ambil air, sudah selesai, bismillah. Kemudian Anda mulai berwudu, kumur-kumur. Hirup sebagian, keluarkan.
Jelas di sini? Baik, bisa 2 sampai 3 kali. Ini masuk dalam kategori sunnah. Artinya kalau Anda tunaikan, pahalanya banyak di sini. Tapi sekiranya airnya tidak cukup untuk mengerjakan yang sunnah ini, Anda bisa langsung masuk kepada yang pokok. Ada 4 yang pokok ini. Anda mesti hati-hati ya, jangan terjebak oleh setan. Nanti ada yang sunnahnya sempurna, tapi yang pokoknya tidak sempurna, maka wudhunya tidak sah. Tapi kalau yang pokoknya sempurna, walaupun sunnahnya tidak sempurna, wudhunya tetap sah. Misal, kumur-kumur sempurna, ini sempurna, tapi basuh wajah sebagian tidak tersapu, maka wudhunya batal. Tapi kalau Anda misalnya, tangan tidak tersapu sebagian, yang sunnah begini, sebagian tidak tersapu. Kemudian Anda berwudhu kumur-kumur misalnya, tidak istinsyar. Ya, tapi Anda wudhunya sempurna pada yang pokok. Ya, nanti 4 kita jelaskan, itu sempurna semuanya, maka wudhunya dianggap sah. Walaupun sunnahnya tidak sempurna, tapi wudhunya dianggap sah. Anda sholatnya sah. Ya. Paham sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu sebentar. Saya mau agak pelan-pelan ya, supaya dipahami betul, dan jangan tinggalkan masjid ini kecuali kita paham apa yang kita bahas. Sepakat sampai sini? Baik. Saya mulai. Bismillah. Perhatikan. Ada 4 yang pokok. Berdasar keterangan Al-Quran, di Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Pertama wajah. Saya ulang, pertama wajah. Nanti setelah itu kita praktekkan. Pertama wajah. Kedua, tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Ketiga, kepala. Dan yang keempat, kaki sampai kedua mata kaki. Alhamdulillah. Kaki sampai kedua mata kaki. Wajah, tangan sampai siku, kepala, dan kaki sampai kedua mata kaki. Jelas? Berarti itu 4 yang pokok ya. Selebihnya sunnah. Ya, selebihnya adalah sunnah. Jadi kalau teman-teman di jalan misalnya menemukan air yang sangat terbatas tapi cukup bagi yang 4 ini, jangan dulu tayamum. 4 ini dahulukan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara kita membasuhnya. Bismillah. Baik. Perhatikan bahasa Qur'annya ketika menyebutkan membasuh wajah, kalimatnya menggunakan kata ghassala. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu. Pertama, mohon fokus. Kalimat ghassala, faghsilu, itu mengandung arti mengambil sesuatu untuk ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi, ambil airnya, tumpahkan di wajah. Bukan ditumpahkan dulu baru dihapuskan. Jelas ya? Jadi Anda ambil air, awas hati-hati, Anda keliru bisa salah. Ambil airnya, setelah itu, kemudian tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama apa? Wajah. Nah, sekarang perhatikan, apa batasan wajah itu? Apa batasan wajah yang dimaksudkan? Ya, boleh ya, kita lihat ya. Wajah dimulai dari batas dahi di sini, kening. Di sini. Turun ke bawah, bagian depan, tampak depan di sini, sampai ke ujung mata di sini. Maaf, perhatikan betul, termasuk bagian bawah telinga di sini. Ya, sampai ke dagu. Kalau yang ada janggutnya, sudah sampai di selai begini. Nanti 1 kali, tidak usah ngambil air lagi. Ya, nanti saya contohkan. Saya ulang ya. Bagian dagu di atas, bagian dahi di atas sini, sampai ke tampak wajah depan, sini, sampai ke bagian bawah telinga di sini, sampai ke dagu di sini. Yang ada jenggotnya sekalian di selai. Paham sampai sini? Baik, saya praktekkan ya. Bismillah. Ambil airnya, yang Anda tumpahkan. Sekarang perhatikan cara menumpahkannya ya. Bisa bermacam-macam, tapi poinnya ada 2 hal yang harus Anda ketahui. Ini ditumpahkan, ya. Saat ditumpahkan begini, yang jari telunjuk itu bisa membersihkan sudut-sudut mata. Ya. Jelas? Anda ambil airnya, tumpahkan, yang telunjuk membersihkan sudut-sudut mata di sini. Ya, sehingga insya Allah ketika Anda berwudu seperti ini, kotoran di mata pun bisa keluar. Tapi ingat ya, tidak ada isyarat spesifik apakah matanya terbuka atau tertutup. Ya, jadi terbuka boleh, tertutup juga nggak ada masalah ketika Anda tumpahkan itu. Walaupun sebagian pakar mengatakan akan lebih baik kalau terbuka supaya kotoran dalam itu bisa keluar dalam kelopak. Ya, di Anda masukkan begini, Anda basuh, telunjuknya mulai menyapu yang ujung mata di sini. Bersamaan dengan itu, jempol membersihkan bagian bawah di telinga sini. Paham? Baik. Perhatikan. Ambil air, tumpahkan. Tuh, otomatis tuh lihat. Kemudian ini. Ya,
dan selesai. Ambil lagi, Anda tumpahkan seperti ini. Ya, selesai. Jelas? Baik, 2 sampai 3 kali. Maksud 2-3 kali itu begini, tidak harus Anda sampai 3 kali. Kalau sekiranya airnya cukup pada yang kedua sudah merata, Anda bisa cukupkan. Ya, kalau tidak cukup pada yang ketiga, sempurnakan sampai airnya mulai meresap dengan baik. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Kita belum selesai. Selanjutnya, saya mohon izin agak cepat ya, karena saya meng-cancel talim setelah ini karena harus istirahat, ada kondisi yang harus disesuaikan. Jadi mohon izin untuk bisa lebih fokus. Baik. Sekarang perhatikan, setelah wajah apa? Ingat, bukan tangan. Bukan tangan. Awas, bukan tangan, tapi tangan sampai siku. Apa kayak tangan sampai siku. Lihat sini. Kalau cuma tangan saja, yad dalam bahasa Arab, itu artinya dari ujung jari sampai ke sini. Ini tangan. Yad. Jelas? Baik. Tapi dalam bahasa fikih, setiap ibadah itu selalu detil. Sampai di mana kita harus basuh, di mana kita praktekkan. Saya beri contoh misal. Ini telapak tangan disebut kaf. Ini pergelangan disebut rusl. Ini sa'id. Ini mirfaq, jamannya marafiq. Kalau cuma tangan sampai sini, katif sampai bahu. Sekarang perhatikan, Anda dalam sholat saja misalnya, bagaimana cara telapak yang kanan menutup punggung yang kiri? Itu ada di hadis An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, letakkan telapak yang kanan, kaf al-yumna alal yusra. Letakkan punggung yang kanan di punggung yang kiri begini. Atau rusgh ala rusghi. Ya, ini pergelangan di pergelangan. Jadi ketemu pergelangan di sini. Ya, ini. Tapi langsung ya, tidak Anda ukur dulu Allah gitu kan? Enggak, jadi langsung aja. Nah, ini ya. Nah, saya ingin tunjukkan maksud saya bahwa dalam bahasa fikih itu kalimatnya selalu jelas. Ya, tidak pernah samar. Kalimatnya jelas. Jadi, kalau disebutkan rusgh berarti cuma sampai sini. Kalau disebutkan kaf cuma yang ini. Kalau disebutkan mirfaq berarti hanya sampai sini, tidak sampai ke sini. Nah, ini artinya saat Anda berwudu, kalimat Qur'annya adalah meminta Anda membasuh tangan dari ujung jari sampai ke sini aja batasnya. Marafiq. Jadi kalau sampai sini salah, sampai sini keliru, mesti sampai sini. Ke sini pun berlebihan. Paham ya? Dan tolong diingat, bersihkannya, membasuhnya, menumpahkannya itu dari tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan airnya diputar kerannya, lalu Anda tadahkan begini, siku Anda dibeginikan. Itu keliru. Kalau dalam bahasa Qur'annya keliru. Ya karena yang benar itu diambil airnya, kemudian ditumpahkan ke sini, baru dibasuhkan, turunkan kembali. Ya, nanti kita akan lihat kenapa mesti seperti itu. Ya, nanti ada penjelasannya. Ya. 3 kali selesaikan, baru kemudian yang kiri. Jelas sampai sini? Baik, ambil airnya, tumpahkan, basuh, turunkan. Sampai 3 kali sampai airnya merata. Baik, nanti kita akan lihat saat membasuh seperti ini ada situasi yang bisa kita hadirkan dalam jiwa kita, dan itu yang akan bisa menjadikan kita menjauh dari setan. Ya. Baik, yang ketiga, 3. Wamsahu biru'usikum. Baik, yang ketiga kalimatnya berubah dari kata ghassala menjadi masaha. Ya, dari kata ghassala menjadi masaha. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Ya. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa seperti ini, mustahil. Ya. Dari ghassala jadi masaha. Wamsahu biru'usikum. Kalau yang ini artinya membasuh, menumpahkan air di tempat yang akan dibersihkan. Tapi kalau yang ini artinya mengusap. Usap. Yang dimaksud dengan mengusap di sini artinya airnya tumpahkan dulu. Jadi begitu Anda misalnya ingin mengusap bagian kepala, ya, biru'usikum kepala, Anda ambil airnya, nah tumpahkan dulu begini. Tumpahkan baru diusapkan. Jadi bukan ambil airnya lalu disampaikan ke kepala begini, tidak. Ya awas, nanti juga ada kasus sebagian akhwat ketika akan berwudu langsung tuh di jilbabnya begini-begini. Ada kasus begitu, itu nggak tepat. Itu tidak tepat. Nanti kita lihat yang tepatnya, ya. Karena yang dimaksud masaha itu bukan air diambil tumpahkan, tapi tumpahkan dulu airnya baru diusapkan. Paham? Nah, sekarang perhatikan. Apa yang diusap itu? Ternyata yang diusap itu biru'usikum. 1 ru'us,